mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untukmu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Shalom dan selamat hari Minggu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk beribadah menyembah Tuhan dalam ibadah hari Minggu dan sekaligus perayaan hari Pentakosta. Namun sebelumnya itu, kita akan mengingatkan warta jemaat Minggu tanggal 31 Mei 2020 sebagai berikut. Yang pertama, ucapan selamat. Segenap majelis jemaat menyampaikan selamat beribadah pada hari ini dalam ibadah hari Minggu dan perayaan hari Pentakosta. Segenap majelis jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun dari tanggal 25 sampai dengan 31 Mei 2020. Semoga panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ibadah hari Minggu dan hari raya gerejawi. Disampaikan bahwa selama keadaan belum memungkinkan, maka ibadah hari Minggu di gereja, kebaktian rumah tangga dan OIG akan tetap dilaksanakan di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan dari majelis gereja. Yang ketiga, telah mendaftar sebagai anggota baru Jemaat Bukit Harapan Loajanan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Keluarga Bapak Yator sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga Ibu Yusriliani Siang sebagai istri, Jeb Pakbung sebagai anak. Alamat keluarga di Gang Rimba Sektor 3. Segenap majelis dan anggota jemaat menyambut dan menerima Bapak Ibu sekeluarga dengan penuh sukacita dan selamat bersekutu. Yang keempat, pengakuan menjadi anggota Jemaat Bukit Harapan Loajanan. Disampaikan bahwa Saudara Henrikus L. Islama
telah mendaftar untuk mengaku menjadi anggota jemaat Bukit Harapan Luajanan. Waktu pelaksanaan akan ditentukan kemudian. Saudara tersebut berasal dari agama Katolik. Karena itu, mohon dukungan doa dari segenap sidang jemaat. Yang kelima, persembahan untuk pembangunan. Panitia pembangunan telah menerima persembahan untuk pembangunan dari NN berupa uang tunai sebesar Rp200.000 pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Terima kasih atas persembahannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara dalam pekerjaan dan pelayanan. Demikian warta jemaat untuk hari ini. Atas perhatian segenap sidang jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan dalam ibadah saat ini. Shalom. Selamat berjumpa di perayaan Hari Pentakosta. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing oleh karena pandemi COVID-19, namun tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Paskah. Dari peristiwa Pentakosta membuat para rasul penuh karunia dan berani berkata-kata, sehingga banyak orang menjadi percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang kemudian juga menjadi pengakuan yang sama dengan pengakuan gereja Toraja. Pada hari ini, kita berkumpul bersama dengan keluarga dalam persekutuan sebagai buah dari pekerjaan Roh Kudus. Dalam tuntunan tema, kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua, mari kita menikmati perjumpaan bersama dengan Tuhan. Jemaat saya jemput berdiri. Bersama-sama kita melakukan Ya Roh Kudus baharuilah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu. Roh Kudus telah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, sehingga sejahtera Allah melimpah atas kita. Terpujilah Allah atas segala kemurahan-Nya.
Jemaat silakan duduk. Dan mari saudara-saudara kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Dalam kenyataan kehidupan kita, seringkali kita masih sulit untuk mengasihi sesama. Sebagai satu keluarga Allah, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bersama kita katakan, Tuhan, kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan karena dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Kita hanya berita anugerah dengan mengatakan, dalam lautan yang kelam terancam jiwaku. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengan seruanku, lalu ku disamakanmu habisku. Kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Kita akan bermazmur bagi Allah melalui Mazmur 104 ayat 24 sampai 35 secara berbalasan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya. Binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar. Dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau.
supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, Mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya, Dia yang memandang bumi sehingga bergentar. yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Kita melakukan kunaikan lagu yang merdu Mazmur pujian. Kunaikan lagu yang merdu, Mazmur pujianku, karena karyamu yang agung mencipta semesta. Segala yang kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah, dan lautan, serta segala kehidupan, sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kepadamu lah kami naikkan pujian dan syukur. Oleh karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa penuh kasih, yang senantiasa peduli terhadap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di hari yang Kau kuduskan, kami merayakan keturunan Roh Kudus. Dan karena itu ya Tuhan, kami rindu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Hanya oleh kuasa Roh Kudus kami dimungkinkan untuk boleh memahami dan mengerti firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Bilangan pasal 11 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka,
kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hingga pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berdirilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad, kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Demikian sabda Allah. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9.
Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah, dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 20 pada ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari saya jemput kita berdiri. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Silakan duduk. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam perenungan kita di hari Minggu ini, sekaligus dalam perayaan keturunan Roh Kudus atau yang kita kenal sebagai Hari Pentakosta, tema kita adalah kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam hidup kita ada momen-momen tertentu yang kita anggap penting. Dan karena itu saudara-saudara, momen yang penting itu, apakah itu kita rayakan atau kita selalu mengingatnya, ataukah ada hal-hal tertentu yang kita lakukan dalam momen-momen yang sangat penting. Katakanlah misalnya saudara-saudara, momen tentang hari kelahiran
kita merayakan hari kelahiran. Kita bersyukur, memuliakan Tuhan. Juga saudara-saudara, di kalangan para petani, kalau mereka mendapatkan hasil pertanian mereka, katakanlah misalnya padi, maka mereka merayakan pesta panen itu. Mereka bersyukur, bahkan dirayakan oleh gereja. Di situ dilaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan, juga termasuk di situ dilaksanakan apakah baptisan kudus, peneguhan sini, dan lain seterusnya. Yang jelas saudara-saudara bahwa momen-momen terpenting itu dirayakan dan disyukuri. Sangat penting bagi seseorang dalam momen-momen itu. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam bacaan kita tadi, atau ketiga bacaan kita tadi, berbicara tentang Roh Kudus. Dan ketiga hal itu dalam masing-masing momen. Yang pertama saudara-saudara ialah tentang pengutusan ke-70 tua-tua, atau dari Bilangan pasal 11 tadi. Mereka dipilih 70 orang tua-tua. Nah, apa maksudnya ini saudara-saudara? Ialah bahwa dalam rangka membantu Musa dalam mengangkat tugas, dan sekaligus bahwa ya dalam pemberitaan firman Tuhan. Maka momen itu adalah momen pengutusan bagi ke-70 tua-tua dalam melaksanakan tugas di tengah-tengah jemaat Tuhan, atau di tengah-tengah bangsa Israel. Yang kedua saudara-saudara, dari Yohanes pasal 20 tadi juga momen yang sangat penting. Perjumpaan Yesus bersama dengan murid-muridnya setelah Yesus bangkit. Dan murid-muridnya ketika itu dalam suasana ketakutan. Lalu Yesus menjumpainya. Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Sesudah itu murid-muridnya dikatakan sangat bersukacita dengan perjumpaan itu. Dan dengan sukacita dan perjumpaan, dalam perjumpaan itu saudara-saudara, dikatakan bahwa Yesus telah menghembusi Roh Kudus juga dalam momen pengutusan. Karena Bapa mengutus aku sama seperti aku mengutus kamu. Jadi murid-muridnya diutus untuk suatu tugas, yaitu menjadi saksi Kristus ataupun pemberitaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi, itu momen lebih besar lagi. Keturunan Roh Kudus pada momen terpenting di kalangan bangsa Israel, yaitu selain dalam perayaan Paskah, mereka merayakan keluaran mereka dari tanah Mesir. Ada juga perayaan yang sangat penting di kalangan mereka, yaitu pesta panen, perayaan panen. Dan hari ke-50 ini saudara-saudara sesungguhnya dihitung dari sejak mereka memanen. Jadi rupanya pesta panen itu 7 minggu. Jadi 7 kali 7 berarti 49. Nah, hari ke-50 itu adalah puncak perayaan. Disitulah sukacita yang luar biasa, dan banyak orang hadir dari berbagai tempat. Nah, orang-orang yang hadir ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, kalau kita andaikan di Toraja, hari ke-50 ini ya adalah hari pengucapan syukur. Ya, di situ berbagai kegiatan-kegiatan dilakukan, dan Tomak Gendu, dan Pak Tiong, dan Posisemba,
dan lain seterusnya. Jadi betul-betul di situ ada suasana sukacita. Mereka selain merayakan kebebasan dari perbudakan, juga mereka merayakan hasil panen. Dan pada puncaknya itulah kehadiran banyak orang dari berbagai tempat, boleh kita katakan datang dari berbagai negara. Maka di momen itulah Allah mencurahkan Roh Kudus. Juga saudara-saudara, momen itu pencurahan Roh Kudus adalah pengutusan terhadap murid-muridnya dan juga terhadap semua orang yang percaya. Jadi orang-orang percaya diutus. Untuk apa saudara-saudara? Adalah untuk menyaksikan kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, menyaksikan berkat Allah, dan sekaligus menceritakan tentang iman mereka, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, menceritakan tentang anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, bahkan menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, bahkan kenaikan ke surga. Nah saudara-saudara, dengan dipenuhinya Roh Kudus bagi mereka ini ada semangat yang luar biasa yang mengalir dalam kehidupan mereka. Sukacita besar mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga semangat yang meluap-luap inilah yang membuat mereka benar-benar pergi untuk menceritakan tentang kehendak Tuhan ataupun karya Allah di dalam Yesus Kristus menyelamatkan dunia ini. Nah, saudara-saudara, awal itu juga lah dikatakan bahwa orang banyak percaya kepada Tuhan atas pemberitaan firman yang dilakukan oleh murid-muridnya. Salah satunya adalah Petrus. Karena itu dikatakan bahwa pada ayat 14 sampai 40 di situ bicara tentang khotbah Petrus. Petrus berkhotbah menceritakan tentang kuasa Allah, kemurahan Allah, berkat Allah, bahkan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan bukti dari penyelamatan itu ialah bahwa Yesus benar-benar telah menderita, benar-benar telah mati, tetapi sekaligus bahwa benar-benar bangkit dan ia telah naik ke surga. Roh Kudus yang diutus memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan motivasi bagi mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau Roh Kudus diberikan atau berlaku untuk semua di sini saudara-saudara adalah orang-orang percaya, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hal yang sangat harus nampak dalam kehidupan ini saudara-saudara ialah bahwa ada semangat. Kita melihat tadi saudara-saudara 3 momen itu diawali dari semangat. Ada sukacita, ada kebahagiaan yang mengalir di tengah-tengah kehidupan ini. Baik ke-70 tua-tua, kepada murid-muridnya, bahkan kepada semua orang yang ada ketika itu, dalam suasana sukacita. Dengan demikian saudara-saudara, betapa pentingnya membangun kehidupan ini dalam suasana sukacita. Sebab disitulah Roh Kudus bekerja, disitulah Roh Kudus hadir untuk menyatakan karya dan anugerahnya di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua saudara-saudara, dengan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya akan menggerakkan dia, membangun semangat bagi dia untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Ya, seperti pada murid-muridnya, seperti pada orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, memiliki semangat. Dan juga saudara-saudara dikatakan bahwa orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, mereka dapat memberitakan firman Tuhan dalam berbagai bahasa. Bahasa yang dimengerti. Karena apa saudara-saudara? Waktu itu banyak orang dari bangsa-bangsa lain hadir dalam acara pesta panen atau Pentakosta.
Karena itu saudara-saudara, dalam menjembatani untuk menyampaikan arti dari firman Tuhan yang telah disampaikan, maka murid-muridnya itu menyampaikan dalam berbagai bahasa. Bahasa-bahasa dari orang-orang yang hadir. Cuma saudara-saudara, ada orang yang memahami salah. Seolah-olah bahasa roh itu adalah bahasa lain-lain. Bukan bahasa lain-lain, tetapi adalah bahasa lain. Artinya bahwa bahasa yang dimiliki oleh orang-orang yang hadir ketika itu. Dan murid-murid dapat menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa-bahasa dari orang-orang yang hadir ketika itu. Dengan demikian saudara-saudara, mau dikatakan bahwa ketika kita bisa menyampaikan firman Tuhan dan dimengerti, dimaknai dan membangun kehidupan seseorang, maka itu adalah pemberitaan firman Tuhan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Karena itu saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita sebagai orang percaya, Roh Kudus telah dikaruniakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Sehingga bagi kita saudara-saudara tidak lagi membuat suatu kegaduhan dalam hati kita, dalam diri kita, tetapi yang ada ialah bahwa haruslah terbangun suasana sukacita. Apapun yang kita hadapi, pengalaman-pengalaman hidup apapun yang kita hadapi, kita hendaknya bersukacita. Mengapa kita mampu bersukacita? Karena kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Ya, kalau sekarang itu saudara-saudara, kita dalam momen-momen yang luar biasa, kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Ya, sebagai orang yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, kita harus tetap punya semangat dan sukacita. Dengan semangat itulah kita mampu untuk terus-menerus menghadirkan diri, memberikan kesaksian bahwa kehidupan orang percaya hendaklah dibangun dalam kehidupan yang penuh sukacita kebahagiaan. Dari itu juga saudara-saudara, maka mari kita dalam hidup ini bagaimana kita terus-menerus memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Jadi setiap orang percaya hendaklah memberitakan firman Tuhan. Bentuk dan metode pemberitaan firman Tuhan itu sesuai dengan potensi atau karunia-karunia yang ada pada diri kita. Orang bisa memberitakan firman Tuhan melalui khotbah, tetapi ada orang yang memberitakan firman melalui pengajaran-pengajaran. Ada orang yang memberitakan firman Tuhan dengan memberikan nasihat-nasihat. Ada orang yang memberitakan firman Tuhan dengan menampilkan suatu keteladanan hidup sebagai seseorang yang memiliki cinta kasih. Karena itulah saudara-saudara, mari dalam hidup ini kita adalah orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh sukacita. Dan untuk menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang bersukacita, maka kita selalu bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu mengaruniakan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan ini. Jalanilah hidup ini saudara-saudara dalam suasana sukacita dan beritakanlah firman. Sebab Allah mengutus kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara kita bersaat teduh. Tuhan telah memilih dan memanggil kita, mengangkat kita sebagai anak-anaknya dan murid-muridnya. Kita diajak untuk bagaimana memaknai hidup ini dalam suasana penuh sukacita, memaknai hidup ini dalam suasana bersyukur, sekaligus memaknai hidup ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari saudara-saudara, jangan kita berhenti untuk memberitakan firman. Sebab kesanalah kita diutus sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa menurut doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri. Bersama dengan segenap umat yang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita melakukan Hanya Yesus Juru Selamat. Jemaat silakan duduk. Bersyukur untuk berkat Tuhan yang terus kita terima dalam kehidupan kita semua. Saatnya kita akan memberi ucapan syukur kita melalui undi yang akan kita jalankan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita melakukan Tuhanku berkat melimpah. Tuhanku berkat melimpah.
Mari saudara-saudara kita masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas waktu kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk kami boleh beribadah bersama perayaan hari Minggu sekaligus perayaan keturunan Roh Kudus. Oh Tuhan, kiranya perayaan kami hari ini menjadi perayaan yang berkenan bagi Tuhan. Kiranya perayaan kami boleh membawa sukacita kebahagiaan bagi kami, agar kami boleh menjalani hari-hari hidup ini dalam suasana bahagia sukacita, dalam suasana senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab hidup ini adalah anugerah-Mu, dan segala yang kami miliki adalah pemberian-Mu, dan semuanya itu Tuhan anugerahkan agar kami boleh menikmatinya. Kami boleh menikmatinya dalam suasana sukacita kebahagiaan, sekaligus suasana untuk selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Kiranya boleh menjadi bagian dari hidup kami, agar benar-benar menyadarkan kami bahwa kami sesungguhnya dipimpin dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus, bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus, dan karena itu kami senantiasa menjalani hari-hari hidup ini sebagai orang yang dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus, boleh menyatakan kemuliaan Allah bagi dunia ini melalui kehidupan kami. Bahkan biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang memberitakan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini, agar dunia percaya bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan pasti, jaminan kerajaan surga, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kami boleh menikmati kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah bagi kami. Ajarlah kami untuk mensyukuri kehidupan ini Tuhan, dan ajarlah kami untuk senantiasa memberitakan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Engkau berkenan akan persembahan kami. Terimalah dan kuduskanlah sebagai tanda sukacita dan rasa syukur kami atas segala pemberian-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Ajar kami untuk mensyukuri dan menikmati anugerah-Mu, pemberian-Mu dalam kehidupan ini, sehingga kami tahu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan tubuh kami kiranya menjadi persembahan hidup di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami tidak akan pernah kekurangan karena membawa persembahan, tetapi justru kami akan berkelimpahan oleh berkat-Mu. Sebab sumber berkat adalah dari Allah sendiri. Bapa di surga, kami berdoa buat kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Kiranya Engkau senantiasa mempersekutukan kami, sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi makna persekutuan sebagai anak-anak Tuhan. Justru dari tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami ada sukacita, ada kebahagiaan, dan ada persekutuan bersama dengan anak-anak kami, dengan orang-orang yang kami cintai, kasihi di dalam rumah kami masing-masing. Karena itu berkati kami di dalam rumah, bahkan Engkau sendiri hadir menyatakan cinta kasih-Mu, agar kami boleh menikmati kedamaian dalam rumah tangga kami. Berkati kami sebagai ayah, ibu, dan anak-anak. Biarlah cinta kasih mengalir terus di tengah hidup kami. Bahkan ya Tuhan, masa depan kami ada di tangan-Mu. Masa depan anak-anak kami, Tuhan kiranya menyediakan masa depan yang baik, melalui pendidikan, melalui pertumbuhan, melalui mencari pekerjaan, dan berbagai aktivitas. Kiranya semuanya itu menjadi saluran berkat Tuhan, dan mempersiapkan masa depan anak-anak kami.
Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami tidak tahu satu persatu mereka Tuhan, tetapi jikalau mereka dalam kelemahan tubuh, lawatlah, pulihkanlah keadaan mereka, agar mereka boleh sehat kembali. Kiranya mereka memiliki tubuh yang sehat dan kuat untuk kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Dari tengah doa kami ini Tuhan, kami berdoa buat saudara kami Barnabas, Gomi, Parialla yang mengalami operasi usus buntu. Tuhan berkati perawatan yang diterima, agar ia boleh pulih, ia boleh sembuh kembali, beraktivitas seperti sedia kala. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena ekonomi, oleh karena pekerjaan. Tuhan kiranya mengasihi mereka. Janda duda yatim piatu fakir miskin, kasihi mereka Tuhan, biar mereka tetap hidup dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur buat saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, yang boleh sembuh dari penyakit, yang boleh mendapat berkat melalui pekerjaan, melalui kelahiran anak atau cucu, dan berbagai berkat-berkat-Mu Tuhan. Sempurnakan sukacita mereka, agar mereka boleh menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara. Tuhan memberkati mereka dalam mengupayakan ketentraman dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa kiranya virus corona boleh berlalu dari daerah kami, dari bangsa kami, bahkan bagi dunia ini. Kiranya ke depan kami boleh melaksanakan ibadah bersama di rumah-Mu yang kudus. Karena itu biarlah pemerintah senantiasa mengupayakan cara-cara untuk kami boleh beribadah kembali di dalam gedung gereja, rumah Tuhan sendiri. Di atas semuanya itu Tuhan mau menghapus virus corona ini, agar kami tentram dan damai menikmati kehidupan sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, sertai kami lebih jauh dalam kehidupan kami, bahkan dalam pelayanan dan pekerjaan kami masing-masing. Pembangunan rumah Tuhan kiranya Tuhan memberkati agar boleh selesai tepat waktu, sehingga kami boleh tempati untuk beribadah kepada-Mu. Bapa di surga, berkati segenap majelis gereja, bahkan berkati semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini. Bapa di surga, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Kami berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Saya jemput semua untuk berdiri. Kita melakukan Roh Kudus tetap teguh. Kau
saudara-saudara pergilah, kerjakanlah keselamatanmu, hiduplah dalam kebenaran, Roh Kudus akan menyertaimu. Terpujilah Kristus. Karena itu saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang akan menuntun langkah kita semua, bersama-sama kita katakan, ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajah-Nya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Silakan duduk. Demikian ibadah kita dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Seluruh majelis gereja mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun saudara-saudara menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa.